Shalom, apa kabarnya? Puji nama Tuhan dan kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan kita percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita, amin. Dan hari ini saya masih berbicara melanjutkan dari surat Paulus yang minggu kemarin saya berbicara mengenai 1 Korintus, surat Korintus yang pertama kepada jemaat. Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan hari ini kita juga mau melanjutkan pembahasan mengenai surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat yang sama, yaitu jemaat yang ada di Korintus. Menarik sekali latar belakang daripada surat ini, bahwa bagaimana Rasul Paulus dipertanyakan. Tanda kutip, orang-orang yang ada di Korintus mempertanyakan otoritas daripada seorang Rasul Paulus. Mereka menyaksikan, benar nggak ini Rasul dari Tuhan? Apa otoritasnya? Karena banyak sekali orang-orang di Korintus mempertanyakan. Ada beberapa alasan kenapa mereka mempertanyakan Rasul Paulus. Mungkin dari penampilannya Rasul Paulus yang sangat bersahaja, mungkin tidak pakai jas, tidak bonafit kelihatannya, atau mungkin juga Rasul Paulus bukan seorang rasul yang pandai berbicara, sehingga dia menuliskan surat ini meyakinkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan coba kita lihat 2 Korintus 10 ayat 10, satu ayat. 2 Korintus 10 ayat 10, Paulus menuliskan apa? Sebab katanya, 2 Korintus 10 ayat 10, sebab katanya surat-suratnya memang apa? Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas, surat-suratnya Rasul Paulus. Dan apa? Keras. Tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah. Coba perhatikan. Dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Ini orang-orang mempertanyakan mengenai Rasul Paulus. Kelihatannya kata-katanya nggak berarti. Kelihatannya lemah. Tapi suratnya bagus. Surat-suratnya tegas dan keras. Tapi begitu berjumpa orangnya itu lemah. Sikapnya kelihatannya tidak meyakinkan. Perkataan-perkataannya kayaknya nggak jago dia berbicara. Paulus bukan rasul yang pandai berbicara. Oleh karena itu banyak orang mempertanyakan otoritas daripada Rasul Paulus. Makanya mereka lihat gayanya agak kurang meyakinkan Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus membuat surat, dan surat ini muncullah 2 Korintus. Di mana surat yang kedua kepada jemaat yang di Korintus berbicara mengenai bagaimana orang-orang Kristen hidup dengan begitu ditindas. Tapi dengar baik bahwa di mana-mana dari zaman para rasul memang Kristen sudah ditindas. Jadi kalau hari ini gerejamu ditutup, ya itu bukan berita baru. Tapi saya percaya di antara penindasan-penindasan yang dihadapi, di antara penganiayaan yang dihadapi Rasul Paulus, bahkan sampai dengan hari ini, saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan pelayananmu. Tuhan tahu setiap pergumulanmu, dan kita percaya kita punya Tuhan bukan yang Tuhan yang diam, tapi Dia tahu setiap persoalanmu, dan Dia Tuhan yang setia dan berdaulat. Makanya kita mau belajar sama-sama. Mungkin hari-hari ini engkau mulai jenuh, ya, karena kita tahu kekristenan di mana-mana adalah kekristenan ditindas. Tapi kita bersyukur kalau kekristenan ditindas karena satu hal yang saya tahu pada saat dan saya begitu percaya, kekristenan di mana mereka tertindas, disitulah makin banyak orang-orang Kristen bertumbuh. Sehingga ada istilah bahwa semakin dihambat, semakin merambat. Semakin dihambat, semakin merambat. Kekristenan di Indonesia begitu tumbuh luar biasa. Betul, luar biasa. Mungkin salah satu yang tercepat
yang ada di dunia. Pertumbuhan Kristen yang luar biasa ini kita lihat. Kenapa? Karena ditekan. Makanya pada saat engkau ditekan, percaya Tuhan tidak tinggalkan engkau. Tuhan akan perlengkapi engkau dengan Roh Kudus. Haleluya. Bahkan kalau kita lihat, bahkan yang ada di Eropa dulu sebelumnya kita kenal Injil dari misionaris-misionaris yang datang dari Eropa, dari Belanda, dari Jerman. Bagaimana dengan kekristenan yang ada di sana? Malah mereka menurun. Malah mereka gak percaya sama Tuhan. Mungkin next time kita yang menginjil kepada mereka. Amin. Kita yang menginjil kepada mereka. Karena mereka tidak mengalami penindasan. Mereka hidup begitu nyaman. Sehingga mereka tidak mengalami kesulitan. Dan saya percaya teman-teman pelayanan hari ini dimanapun engkau berada yang ada di Indonesia. Kalau hari ini gerejamu belum dapat izin, kalau hari ini engkau mengalami begitu banyak penindasan, percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Kita mau buka sama-sama dari 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 1 dan seterusnya. Firman Tuhan ini ditulis bahwa harta rohani dalam bejana tanah. Kalau kita baca ayat 1-nya, ya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ini perkataan pembuka dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia katakan bahwa pelayanan ini karena karunia Allah. Oleh karena karunia Allah kami telah menerima pelayanan. Dan kalau hari ini kau melayani, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatanmu, bukan karena kecerdasanmu, bukan karena engkau berjasa. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Bilang sama sebelahmu, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, makanya kalau engkau punya pelayanan sekecil apapun juga, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau kita masuk ke ayat 2-nya, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa Rasul Paulus katakan apa? Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Perbuatan tersembunyi apa? Yaitu kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi dalam surat ini Rasul Paulus mengatakan kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Jadi Rasul Paulus bicara mengenai integritas sebagai hamba Tuhan. Jangan licik, jangan buat firman, ya. Karena banyak orang-orang memberitakan firman hanya untuk kepentingan diri pribadi. Sekarang ada enggak? Banyak. Banyak hamba-hamba Tuhan. Setiap khotbah dia berbicara mengenai Tuhan bicara dengan saya. Wah, iya kan? Kemudian dia mulai pelintir ayat-ayat untuk kepentingan pribadi. Ada enggak hamba Tuhan? Ada sampai sekarang. Sehingga kadang-kadang jemaat itu tidak bingung. Banyak kepentingan pribadi. Banyak hamba-hamba Tuhan, mereka bukan bicara mengenai Kristus sebagai Tuhan. Tapi dia bicara bagaimana bahwa dia adalah rasul-rasul yang kudus yang harus dihormati. Bagaimana dia berbicara mempelintir ayat-ayat firman Tuhan untuk kepentingan pribadi. Ya, sehingga banyak kadang-kadang jemaat tidak bisa membedakan saya kasih pendeta apa kasih kepada Tuhan. Karena kelihatannya pendeta dan Tuhan menjadi satu. Halo. Banyak sampai sekarang saya melihat banyak firman Tuhan, bahkan saya melihat ada gereja-gereja yang kemudian mereka menerima rumah, ruko dan segala macam untuk kepentingan pribadi dan tidak bukan untuk Tuhan. Ya. Dan yang menarik gitu loh. Setiap dia berbicara mengenai gereja, dia bicara ini untuk Tuhan.
Halo? Banyak. Padahal belum tentu. Makanya hari ini Rasul Paulus tolak. Dia tolak semua orang yang putar balik firman yang untuk kepentingan pribadi. Dia tolak semua, dia bicara banyak orang-orang yang penyesatan, yang memalsukan firman. Ada orang yang menggunakan pemberitaan Injil untuk kepentingan pribadi. Ada orang bicara dengan klaim palsu yang menyesatkan. Banyak dari zaman kisah para rasul. Dari zaman dari para rasul Paulus sudah banyak kayak begini. Makanya ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi firman Tuhan, Rasul Paulus bilang begini. Kalau Injil ini mereka tidak bisa tangkap, kalau mereka tidak bisa mengerti, bukan karena kami. Bukan karena kami tidak jago memberitakan. Bukan karena kami. Tapi apa yang dikatakan di situ? Memang dasarnya orang-orang yang tidak bisa terima. Matanya masih tertutup. Tertutup akan firman Tuhan. Tertutup karena mereka akan binasa. Coba bayangkan. Ini bukan karena, makanya dia bilang berdoa hari ini. Kalau kau rindu engkau memberitakan firman Tuhan sama keluargamu dan keluargamu belum menerima, mungkin mereka dibutakan matanya. Sehingga ada namanya kebutaan spiritual. Mereka mendengar, ya kan? Tapi mereka tidak mengerti. Mereka melihat, tapi mereka juga tidak mengerti. Sehingga kalau kita lihat ayat 4-nya, orang-orang yang tidak percaya ini, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi orang-orang ini tidak bisa melihat bahwa Kristus adalah Tuhan. Orang-orang ini matanya dibutakan. Jadi kalau saya menulis surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus, tenang aja, berdoa supaya mata rohani orang-orang itu bisa dibukakan. Amin. Mata-mata rohani. Kenapa? Karena kalau kita baca di sini, pikiran mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini, harta kekayaan, itu juga membutakan. Orang bilang, bagaimana mungkin saya bisa melakukan firman Tuhan? Gak mungkin saya bisa. Uang adalah segala-galanya. Gak mungkin saya bisa hidup tanpa ada uang. Ilah-ilah zaman sekarang. Mereka menutup mata rohani. Makanya kalau kita lihat ayat 5. Sehingga mereka ini tidak bisa kenal. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Diri kami adalah hambamu, sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Jadi sekali lagi Rasul Paulus katakan begini, bukan diri kami yang kami beritakan, bukan, tapi Yesus. Saya mau bilang begini, Yesus adalah Tuhan Allah. Yesus adalah gambarannya Allah. Yesus adalah Tuhan dan Raja. Tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Dia berdaulat dalam hidupmu. Bukan bicara mengenai Rasul Paulus, bukan mengenai diri saya. Banyak pendeta-pendeta berbicara di mimbar bagaimana dia hebatnya, bagaimana Tuhan pakai dia luar biasa sehingga dia kemudian begitu banyak membuat mujizat, sehingga nama Tuhan semakin kecil tapi nama pendetanya semakin besar. Hati-hati. Kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hambamu hanya sekedar hamba. Sekali lagi hamba-hamba Tuhan, engkau dan saya hanya hamba. Hamba itu budak. Hamba itu hanya menunggu perintah. Jadi kalau dibilang hamba Tuhan belagu, saya juga bingung gitu ya. Hamba Tuhan engkau harus dibawa. Ya. Dan kalau kita lihat ayat 6-nya, sebab Allah telah berfirman, dari gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
Dari sini kita pelajari bahwa bagaimana Tuhanlah yang membuka pikiran. Tuhan membuka pikiranmu sehingga engkau percaya kepada Kristus. Jadi kalau hari ini engkau bisa melihat Tuhan sebagai Raja, bukan karena engkau hebat, tapi Tuhan sudah membukakan mata rohanimu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan ayat 7, tetapi harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan diri kami. Ini penting, ayat 7. Rasul Paulus katakan harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat. Tanah liat itu gak ada harganya. Tanah liat itu murah. Benar, murah. Tapi Rasul Paulus katakan kami ini tanah liat. Tapi ada harta. Harta yang disimpan di dalam tanah liat. Jangan lihat kaminya. Jangan lihat saya, kata Rasul Paulus. Tapi engkau lihat ada harta. Yaitu apa? Firman Tuhan. Ada Injil yang diberitakan. Injil keselamatan. Dari Injil ini engkau beroleh keselamatan. Makanya kalau kita perhatikan di sini bahwa jangan lihat kami ini nggak berharga. Mungkin ngomong saya tidak jelas. Mungkin penampilan saya tidak menarik, tapi perhatikan ada Injil yang kami beritakan kepadamu. Sehingga kalau kita lihat di sini, Injil mengungkapkan jalan Allah, bagaimana manusia diselamatkan dari dosa. Injil bicara mengenai pemulihan antara Tuhan dan manusia. Injil adalah bicara panduan kita, bagaimana kita hidup sehari-hari. Itu Injil, sangat berharga. Tapi jangan lihat kami. Bahkan ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat 9. Ya. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempas, tapi tidak binasa. Saya suka ayat ini. Seperti yang saya katakan, bahwa bagaimana orang-orang Kristen memang dari dulu sudah ditindas. Tapi kalau kita perhatikan di sini, penindasan itu tidak berarti bahwa firman Tuhan berhenti diberitakan. Dalam segala hal kami ditindas, tapi tidak terjepit. Ya, karena ada solusi daripada Tuhan. Ya, kami ditindas, kami dihempas, banyak sekali. Kami dianiaya, tapi kami tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempas tapi tidak pernah binasa. Menarik. Ada janji Tuhan. Dalam setiap persoalan yang kau hadapi hari-hari ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Mungkin hari ini engkau sudah kehabisan akal bagaimana keluar dari masalahmu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita sanggup memberikan solusi dalam setiap persoalanmu. Ini janji Tuhan. Bahwa bagaimana pada saat engkau tertindas, pada saat engkau dihambat semakin merambat. Kekristenan sama seperti ini. Kekristenan bagaimana pada saat engkau menghadapi persoalan, makanya dikatakan dalam segala hal kami ditindas tapi tidak terjepit. Ada solusi Tuhan berikan, ada jalan keluar. Kami kehabisan akal, ada ide-ide baru Tuhan berikan. Kami tidak putus asa, kami dianiaya tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bahkan pada saat engkau dihempas, engkau tidak binasa. Wow, luar biasa ini janji Tuhan. Kalau kau lihat masalahmu hari-hari ini, saya nggak tahu apa yang kau sedang hadapi. Kekristenan selalu bicara mengenai penderitaan. Kekristenan bicara pada saat engkau terima Yesus, engkau harus pikul salib. Tapi dengar baik bahwa kalau engkau menderita hari ini karena kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Amin. Ya, bahkan kita lihat ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami, ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini.
Jadi dikatakan engkau menjadi orang Kristen. Rasul Paulus katakan bahwa kami selalu membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Ini bicara mengenai penderitaan supaya kehidupan Yesus hidup nyata dalam kehidupan kami. Supaya apa? Kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Orang-orang Kristen, kalau engkau hari ini teraniaya itu hal biasa. Karena firman Tuhan. Tapi ada yang datang kepada saya, orang ini kemudian mendapat penganiayaan. Tapi saya bilang, kenapa kamu dianiaya? Akhirnya dia cerita bagaimana dia begitu banyak persoalan. Tapi setelah saya lihat bukan karena memikul salib. Memikul salib ya bukan berarti orang-orang Kristen hidup menderita. Saya mau jelaskan seperti ini. Memikul salib adalah bagaimana engkau mendapat cemooh, engkau mendapat penghinaan, engkau berkorban bahkan secara fisik karena memberitakan firman Tuhan. Dengar baik, ada orang bilang, oh iya Pak, saya hidup dengan susah sekarang saya memikul salib. Oh dengar, belum tentu. Coba cek kenapa engkau memikul salib. Jangan sampai karena dosamu. Bukan karena engkau memberitakan firman Tuhan. Ngerti maksud saya? Banyak orang katakan, oh saya memikul salib makanya hidup saya sakit-sakitan. Miskin bangkrut, saya nggak percaya. Bahwa kau memikul salib kau menjadi miskin jadi bangkrut. Enggak. Tapi yang saya percaya bahwa hidup kekristenan itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Pada saat engkau menghadapi penganiayaan, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Pada saat engkau menghadapi begitu banyak persoalan, Tuhan buka jalan. Amin. Makanya kita perhatikan hari ini bagaimana kekristenan menghadapi begitu banyak tantangan, pergumulan, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ayat 12. Maka demikian maut giat di dalam kami dan kami hidup giat di dalam kamu. Di sini dikatakan bahwa bagaimana kematian, penderitaan, siksaan itu ada terus dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus. Tapi apa yang dikatakan di sini? Bahwa setiap penganiayaan itu menghasilkan jiwa-jiwa yang baru. Setiap penganiayaan itu menghasilkan apa? Hidup yang baru. Ada banyak orang-orang yang hidup, ada orang yang dimenangkan, dan itu biasa. Haleluya. Makanya ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, sebab ada yang tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kalau dalam Mazmur 116 ayat 10 yang dikatakan tadi, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, itu cuplikan dari Mazmur 116. Dia katakan begini, bahwa Rasul Paulus katakan pada saat dia menderita, dia nyatakan dengan kata-kata kepada Tuhan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Pada saat mereka mengalami penindasan, mereka datang kepada Tuhan dan dia berkata-kata kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia nyatakan semua kepada Tuhan. Bahwa dia akan menghadapi begitu banyak persoalan. Sehingga ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Apa dikatakan? Karena kamu supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Oh haleluya. Hari ini kalau kita lihat, saya undang pemain musik, kita masuk ke dalam. Kita melihat bagaimana kekristenan menghadapi begitu banyak persoalan. Bagaimana kekristenan kalau kita perhatikan menghadapi begitu banyak pergumulan dari zaman Kisah Para Rasul. Bagaimana orang-orang tertindas, bagaimana orang-orang Kristen dianiaya, bagaimana orang-orang Kristen dihempas. Tapi dengar baik, Tuhan punya janji selama engkau setia. Perhatikan baik, selama engkau setia,
Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Selama engkau setia dalam melayani Tuhan, percaya dengan iman, engkau punya Tuhan yang besar, engkau punya Tuhan yang hidup. Dan oleh karena itu kita mau datang kepada Dia. Dikatakan, ku hidup karena percaya.
Akan kembali lagi bahwa Engkau punya Tuhan yang besar dan Dia berjanji dan sanggup menggenapi. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi dan kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima Yes, sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar.